kondisi fakta di lapangan kenyataannya sekarang ini itu bagaimana kondisinya kaitannya dengan literasi hukum keluarga Islam itu di masyarakat ya di lingkungan KUA di situ. Nah, itu jenengan tuliskan nanti. Kemudian juga jenengan tadi di kegiatan itu ada survei ya kan. Nah, jenengan dievaluasi menggunakan survei. Nah, berarti survei nanti survei tentang apa Mbak? Kira-kira Mbak? Siapa yang mau jenengan beri surveinya? Yang mau mengisi survei siapa? Masya- kan ada kelompok Masyarakat ya. inisiatif. Iya, tuh dan Masyarakat. Nah, khususnya. berarti nanti surveinya adalah tentang respon masyarakat terkait literasi hukum keluarga Islam. Nah, itu survei di akhir berarti evaluasi. Berarti di awal selama ini nah, kondisi nyata tadi diperkuat dengan tadi survei juga. Nggak apa-apa survei awal dan survei akhir. Survei awal itu kondisi sekarang ya. Mungkin bisa diberikan ke masyarakat juga sebelum jenengan posting-posting bikin konten di Instagram. Itu jenengan bikin survei dulu, kemudian jenengan bagikan ke masyarakat ya pada saat itu jenengan ke siapa mungkin pada saat melakukan penyuluhan itu pas di mana itu juga boleh nggak masalah sih nanti jenengan sebutkan aja di penjelasan ya, di judul nggak usah diberikan di penjelasan aja dijelaskan nih nanti masyarakatnya siapa yang jenengan lakukan nih penyuluhan itu nah, diberikan survei aja nggak usah banyak-banyak isian surveinya itu pernyataan yang disurvei itu nggak usah terlalu banyak dan kalau misalnya jenengan kesulitan survei, bikin survei ya minta tolong ChatGPT tadi boleh nggak masalah. Nah, yang penting kan jenengan yang mengarahkan promnya, tinggal bagaimana jenengan kaitannya dengan literasi hukum keluarga Islam, survei. Nah, nanti bisa itu di situ akan muncul tuh. Saya kemarin juga bikinkan survei memberikan contoh ya pada saat bimbingan tuh survei tentang literasi hukum keluarga Islam nanti jenengan tolong buatkan di ChatGPT itu minta tolong ya tolong Om ChatGPT ya nggak usah Pak itu tolong buatkan survei tentang literasi hukum keluarga Islam ya, gitu aja nanti muncul tuh Mbak. Nah, nanti survei awal sama survei akhir sama nggak apa-apa, nggak masalah ya. Jadi survei awal nanti sebelum penjenengan eh, apa namanya upload konten-konten di Instagram, kemudian menyampaikan ya kepada masyarakat kaitannya dengan Instagram di KUA, ya, Kemantren Kota Gede ini. Ya, Kemantren itu kan maksudnya kecamatan ya, kalau di Yogyakarta itu kan istilah khusus ya. Nggih, nah seperti itu. Jenengan bikin, kemudian jenengan nanti hasilnya jenengan olah. Nanti bagaimana cara mengolahnya? Minta tolong ChatGPT lagi. Ya, minta tolong pengolahan survei. Nah, di bawahnya itu ditulis ketik promptnya lagi. Nanti akan muncul cara pengolahannya yang simple. Tulis, tolong buatkan pengolahan data survei yang sederhana. Itu kalau sudah nanti jenengan tuliskan itu di naskahnya ya, naskahnya. Kemudian nanti juga di survei akhir. Survei akhirnya sama aja nggak masalah. Tapi kan beda mestinya. Kemudian juga tantangan jenengan nanti di akun Instagram ya. Jadi followernya itu bagaimana sebelum itu jenengan foto nanti itu di fakta atau kondisi nyata, kondisi awal ya bisa di foto screenshot kondisi Instagram itu followernya berapa, kemudian juga isi konten-kontennya itu apa saja. Nah, kemudian nanti setelah penjenengan buat konten ya di Instagram, kemudian Instagram nanti penjenengan sosialisasikan kepada para apa namanya masyarakat. Nah, itu nanti kira-kira dalam 1 bulan itu followernya bagaimana? Nah, mestinya meningkat tantangan gitu, tantangan buat penjenengan itu harapannya kan meningkat. Nah, jenengan screenshot lagi nanti. Itu juga nanti penjenengan lampirkan besok untuk laporannya. Jadi jangan lupa. Kemudian cara menuliskan untuk sampai Mbak Khairia ini, Mbak Putri ini cara menuliskan output atau hasilnya sudah betul ya, sudah betul per kegiatan itu sudah ada kan dan menuliskan sudah betul.
Hanya nanti untuk instrumennya, surveinya juga harus dilampirkan. Ya, wes. Ya, gitu. Terima kasih, Mbak Ida. Saya kembalikan. Iya, ya punten Bu Fatma nggih. Nggak apa-apa. Ya, berisik sekali ini alarm saya ya. Atur suwun kami sampaikan kepada Ibu penguji, terima kasih atas saran dan arahannya. Ini penting sekali untuk Mbak Putri dalam menyempurnakan RA yang telah disusun. Terima kasih juga kami ucapkan atas kehadiran Bapak Warsono di dalam seminar kali ini. Monggo Bapak, kami silakan Bapak untuk bisa live meeting. Silakan Bapak. Itu dulu. Pasti Bapak. Oke. Baik, untuk peserta dan penyaji berikutnya, Mbak Kholis Istianah, bisa on kamera, Mbak? Sudah on. Oh iya, sudah on, deh. Saya ingin menyapa untuk mentor yang telah hadir di sini, Ibu Hajah Alifah Robiatun, SPD MPD. Assalamualaikum, Ibu. Kami sudah bergabung. Terima kasih Ibu yang telah bergabung di Zoom kali ini. Nantinya kami akan meminta pernyataan dukungan maupun penguatan atas rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh Mbak Holis setelah penyajian selesai dipaparkan. Makaten. Selanjutnya, monggo Mbak Holis, kami silakan untuk memulai presentasi. Terima kasih Bu Ida atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Penguji Ibu Fatma Widyasusti SPD MPD, Coach Ibu Ida Fitri Diangirum, dan mentor Ibu Aja Alifah Robiatun SPD MPD. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Pemanfaatan Media Digital Storytelling berbasis QR Code sebagai inovasi pembelajaran sejarah di satu Grobogan tahun 2025. Kegiatan ini merupakan implementasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta semangat bangga melayani bangsa khususnya dalam meningkatkan mutu pembelajaran di lingkungan madrasah. Rancangan aktualisasi ini merupakan penerapan nilai ASN berakhlak melalui inovasi pembelajaran sejarah di satu Grobogan dengan memanfaatkan media digital storytelling berbasis QR Code agar pembelajaran lebih interaktif, adaptif terhadap era digital. satu Grobogan sebagai lembaga pendidikan bertugas menyelenggarakan mutu pembelajaran yang berkualitas, berkarakter Islami, sejalan dengan visinya, yaitu terwujudnya madrasah yang unggul dalam berprestasi, berkarakter Islami, dan berwawasan lingkungan, melalui misinya, yaitu mengembangkan pembelajaran aktif, kreatif, dan berbasis digital. Untuk keterkaitan tugas dan fungsi dengan aktualisasi ini, saya menggarisbesari yaitu aktualisasi saya menekankan fungsi guru sebagai inovator pembelajaran melalui pemanfaatan media digital storytelling berbasis QR Code untuk menciptakan pembelajaran sejarah yang interaktif, menarik, dan sesuai tuntutan era digital. Berdasarkan pengamatan saya di lingkungan kerja, terdapat beberapa isu yang mempengaruhi kualitas pembelajaran, khususnya mata pelajaran sejarah di satu Grobogan. Berdasarkan analisis, yang terdapat 5 isu yang saya analisis dan nilai dengan menggunakan metode APKL dan USG. Isu kurangnya pemanfaatan teknologi digital interaktif dalam pembelajaran sejarah mendapatkan skor tertinggi dari kedua analisis, hingga saya pilih menjadi core issue. Berdasarkan analisis identifikasi dan analisis awal, telah ditemukan core issue yaitu kurangnya pemanfaatan teknologi digital interaktif dalam pembelajaran sejarah di satu Grobogan tahun 2025 untuk mencari akar permasalahan menggunakan analisis penyebab yaitu menggunakan diagram fishbone dengan 4 kategori: manpower, material, metode, dan milieu. Ini saya fokusnya ke manpower, Ibu. Jadi karena manpower ini masih rendahnya kemampuan literasi digital dan inovasi pembelajaran berbasis digital. Nah,
Isu yang saya peroleh berdasarkan hasil pengamatan selama saya menjadi CPNS di satu Grobogan, pihak yang terdampak adalah siswa dan guru karena masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional dan masih kurang menggunakan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Dari analisis ini, saya temukan gagasan kreatif, yaitu mengembangkan media digital storytelling berbasis QR code sebagai solusi pembelajaran interaktif, menarik, dan sesuai karakter generasi digital. Ketika dikaitkan dengan manajemen ASN, isu ini berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran interaktif, efisien, dan inovatif. Sementara dikaitkan dengan smart ASN, isu ini berkaitan dengan peningkatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, adaptif, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Penemuan gagasan kreatif ini kemudian saya jabarkan melalui matriks kegiatan aktualisasi. Kegiatan pertama adalah menyusun strategi inovatif bersama mentor untuk meningkatkan efektivitas belajar. Dari rangkaian kegiatan ini terdapat output berupa dokumen strategi pembelajaran inovatif, memanfaatkan digital storytelling, rencana dan diintegrasi dengan materi sejarah. Kemudian ada catatan masukan dari revisi mentor. Kegiatan ini saya aktualisasi menggunakan 3 nilai dasar ASN sesuai dengan misinya memfasilitasi pembelajaran efektif dan inovatif. Kemudian untuk kegiatan yang kedua mengumpulkan bahan digital. Dari rangkaian kegiatan ini terdapat output berupa kumpulan konten digital yang telah terverifikasi dan terintegrasi dengan QR code, dan kegiatan ini diaktualisasi menggunakan 4 nilai dasar ASN berakhlak sesuai dengan misinya, yaitu tertutup. Kemudian menyusun skenario pembelajaran dengan tahapan kegiatan berupa outputnya berupa dokumen skenario pembelajaran lengkap dengan alur dan aktivitas peserta didik. Kemudian saya lanjut untuk kegiatan yang keempat, mempersiapkan media dan perangkat pendukung dengan kegiatan berikut dan berupa outputnya LKPD dan QR code lengkap dengan soal. Kemudian untuk kegiatan berikutnya melakukan simulasi dan uji coba dengan output laporan hasil uji coba QR code yang menunjukkan semua konten digital dapat diakses dengan lancar. Dan ini diaktualisasi dengan 4 nilai ASN berakhlak. Kemudian yang berikutnya pelaksanaan pembelajaran dengan rangkaian kegiatan, ada output berupa dokumentasi kegiatan pembelajaran, hasil diskusi dan refleksi siswa. Ini ada nilai aktualisasi nilai ber-ASN ada 4, dan kegiatan yang terakhir yaitu mengevaluasi dan merefleksikan pembelajaran. Dari rangkaian kegiatan terdapat output yang berupa laporan hasil evaluasi dan refleksi pembelajaran. Dari kegiatan tersebut, saya rekapitulasi terdapat 25 nilai ASN berakhlak. Seperti itu, Bu. Dan ini jadwal aktualisasinya. Dan ini ada kendala berikut, antisipasi sudah saya susun. Ya, Mbak. Terima kasih. Sekian dari pemaparan dari saya. Mohon dukungan Ibu Mentor dan Ibu Fatma sebagai penguji sebagai saran perbaikan agar lebih lengkap. Terima kasih. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada penyaji. Tadi saya sudah tambahkan waktu 1 menit lebih gitu ya. Jadi memang agak strict ya untuk timing karena nanti siang masih akan ada agenda lainnya. Baik, untuk selanjutnya kami mohonkan kepada Ibu Alifah Robiatun selaku mentor untuk memberikan pernyataan dukungan maupun penguatan atas rancangan dari Mbak Holis Istianah. Monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara jelas nggih, Ibu Bapak? Ya. Posisi mau perjalanan di Salatiga ini saya berhenti di jalan nggih. Yang kami hormati Ibu Fatma Widiastuti dan Ibu Ida Fitri Dianingrum. Saya memberi dukungan atas rancangan aktualisasi yang telah disusun oleh Saudari Holis Istianah. Karena sudah sangat baik dan relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad 21. Kemudian untuk pemilihan isu, kurangnya pemanfaatan teknologi digital interaktif dalam pembelajaran sejarah, ini sangat tepat
karena menyentuh aspek strategis dalam peningkatan mutu pembelajaran di madrasah khususnya di Mansatung Grobogan. Kemudian sedangkan gagasan pemanfaatan media digital yaitu storytelling berbasis QR Codes merupakan inovasi yang kontekstual dan aplikatif nggih, sesuai dengan karakteristik peserta didik generasi digital saat ini. Saya melihat rancangan kegiatan yang telah disusun ini sudah runtut, mulai dari tahap perencanaan, kemudian pengumpulan bahan digital, kemudian penyusunan skenario, kemudian pembuatan media, simulasi hingga evaluasi. Sebagai penguatan, pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menjadi praktik baik atau best practice yang bisa direplikasi oleh guru lain di Mansatung. Begitu pula untuk saudari Paulistiana juga dapat terus mengembangkan media ini untuk materi sejarah yang lainnya, serta mendokumentasi hasilnya sebagai bahan pembelajaran berkelanjutan. Dengan rancangan yang matang dan inovatif ini, saya yakin kegiatan aktualisasi dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembelajaran khususnya di Mansatung Grobogan. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu. Sesi selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu Dr. Fatma selaku penguji untuk mengelola forum tanya jawab, memberikan kritik dan saran bagi penyaji. Monggo Bu Fatma. Oke. Terima kasih Mbak Ida untuk waktunya. Selamat nggih, Mbak Kholis. Ini panggilannya siapa nih? Polis boleh, Bu. Mbak Kholis nggih. Ya. Kholis nggih. Oke, terima kasih Bu Alifah ya selaku mentor untuk dukungan dan juga bimbingannya. Oke. Mbak Kholis, jenengan dari judul dulu. Pemanfaatan media digital storytelling. Jadi namanya itu media digital storytelling berbasis QR code gitu. Iya, Panjang banget ya namanya ya. iya storytelling. Berarti jenengan nanti bikin gambarannya seperti apa? Coba saya pengen ngerti media digital storytelling berbasis QR code itu nanti Oh seperti iya, Bu. apa? Jadi media digital storytelling ini kan perpaduan dari video, narasi, video, gambar, suara, sehingga siswa tidak hanya mendengar dan melihat informasi, tetapi juga merasakan alur cerita sejarah yang disampaikan. Nah, saya arahannya itu saya mencari video digital storytelling yang tentunya sesuai dengan materi sejarah, saya integrasikan ke QR code. Jadi anak-anak setiap pembelajaran akan mengakses QR code itu, bisa pembelajaran di rumah, kapan saja bisa diakses oleh anak-anak, Bu, untuk pembelajaran itu yang diintegrasikan dengan materi sejarah. Itu, Bu. Berarti ini nanti modelnya itu aplikasi atau hanya video? Video, Bu. Video, jadi saya itu video-videonya saya copy linknya saya Ya. kemas dengan tampilan yang menarik agar siswa bisa tertarik untuk mengakses link itu, Bu. Jadi pertama saya arahkan dulu di pembelajaran di kelas. Karena kalau pembelajaran sejarah kan mereka lebih tertarik dengan menonton video terlebih dahulu. Nah, untuk video tersebut anak-anak bisa mencari langsung dari dari video saya itu yang saya kumpulkan di QR code itu, Bu. Video digital storytelling-nya. Yeah. Oke, jadi kalau hanya di sini video saja, jenengan video gitu aja, video storytelling gitu aja. Tapi kalau berbasis QR code itu jenengan bikin aja aplikasi, pakai aplikasi-aplikasi yang sudah ada itu juga nggak apa-apa. Jadi aplikasi apa aja itu yang ada itu bisa penjenengan isi di dalamnya itu misalnya berbagai macam video, itu loh storytelling ya, kaitannya dengan sejarah ya, karena sejarah Bani Abbasiyah misalnya ya, Bani Umayyah dan lain sebagainya. Misalnya, ini sejarah apa sih ya kan? Sejarah apa ini, Mbak?
Kebetulan saya mengajar sejarah dunia, Bu, sejarah peradaban dunia. Jadi Peradaban. peradaban Mesopotamia, peradaban Mesir Oke. kuno. Jadi Nah, anak-anak itu mestinya nanti jenengan tuliskan nggih di pembatasan masalah karena waktu 1 bulan itu kira-kira materi. Jadi itu lebih ke materi nggih. Jadi ya, pembelajaran sejarah materi apa itu jenengan sebutkan nanti. Ada batasan-batasannya. Ya, karena kalau nggak ada batasannya, pertanyaannya apakah seluruh materi atau pelajaran sejarah yang dipakai, ya kan? Ya, jadi kan ada batasan-batasan materi apa yang mau dipakai di pelaksanaan nanti dalam 1 bulan. Itu nanti jangan sebutkan, jangan tuliskan di latar belakang ya dan oh, sebagainya. oh ya, Kemudian juga kalau nanti mungkin bisa bisa konsultasi sama coach sama Mbak Ida nanti kira-kira kalau pakai aplikasi apa yang pas yang cocok ya. Karena kalau media terus istilahnya hanya berupa video-video aja kumpulannya kemudian nanti pakai QR code untuk ke dalam untuk apa aksesnya. Nah, itu kan lebih enak kalau dikemas dalam aplikasi tertentu gitu loh. kalau Kalau misalnya storytelling itu kan lebih lebih ke metode ya. Kalau dengan guru toh, nah guru itu mestinya familiar ya dengan metode pembelajaran itu apa, model pembelajaran itu apa. Ya. Jadi kalau storytelling itu lebih ke metode pembelajaran. Kalau oh, kalau model pembelajaran itu lebih ada di sana ada langkah-langkah, ada sintaknya, itu model pembelajarannya kan harus bisa membedakan itu. Jadi nanti jenengan bisa menuliskan ya bahwa storytelling itu adalah salah satu dari metode pembelajaran. Nah, kemudian di sini yang mau jenengan ukur itu apa? Dari pembelajaran atau materi pelajaran ya, jangan pembelajaran ya, materi pelajaran sejarah di man satu grobogan tuh yang mau jenengan ukur apanya siswa? yang Apanya saya siswa? yang nanti saya akan menggunakan refleksi siswa, Bu. Refleksi siswa, terus bagaimana keefektifan penggunaan digital storytelling ini, apakah membuat siswa merasa senang belajar sejarah, Oke. bagaimana tingkat pemahamannya untuk memahami materi karena melalui video ini, gitu Ibu. Oke. Oke, jenengan pastikan ya pilih kalau kalau kaitannya dengan prestasi siswa hasil belajar. Kalau hasil belajar tuh nilai pelajarannya. Oke, Ya, tapi jenengan tadi bilang efektivitas medianya, efektivitas. Iya, Bu. storytellingnya, Iya, Bu. storytellingnya itu beda. Ya, oke. Oke, jadi instrumen yang dipakai beda. Kalau Ya, efektivitas medianya berarti jenengan nanti bikin instrumen ya kaitannya dengan efektivitas, iya, Bu. keefektifan atau efektivitas media atau video storytelling berbasis QR code itu. Iya, Oke, Bu. jadi ini kan belum ada nih yang mau dinilai apa. Oh, Oke, jadi kalau mau mau apa namanya mau dibikin judul yang rapi ya boleh mulai dari efektivitas ya. Sebenarnya mulai dari core isu. Core isunya tadi apa misalnya? Mbak, isunya apa Mbak isunya? Permasalahannya apa? soalnya ini Bu, kurangnya pemanfaatan teknologi Nah, digital pemanfaatan ya. interaktif dalam, oke. Kurangnya pemanfaatan. Iya. Bisa di sana optimalisasi juga boleh, optimalisasi atau kalau mau efektif ya efektivitas boleh, efektivitas media apa efektivitas video storytelling berbasis QR code ya itu ya Iya. dalam mata pelajaran sejarah ya nah itu nanti mau di kelas berapa itu belum jelas sebutkan juga di kelas Kelas berapa. kelas 11 Bu. Nah, kelas 11 semuanya atau hanya berapa kelas? Kalau hanya satu Kalau kelas, bisa dituliskan kelasnya, tapi kalau lebih dari satu, itu nggak usah ditulis. Tapi nanti di penjelasan jenengan tuliskan kelas berapa iya, Bu. saja. Itu di mana? Di MAN 1 Grobogan tahun 2025. Lebih efektivitas juga boleh tuh efektivitas efektivitas video storytelling berbasis QR code itu aja. Pada mata pelajaran sejarah
Nah, berarti nanti instrumen jenengan itu efektivitas, nggih. Nggih. Nah, bagaimana video? Nggak usah pakai digital, Mbak. Efektivitas video storytelling berbasis QR code pada mata pelajaran sejarah. Murid kelas berapa? Sekarang kan murid untuk Sekarang udah, Bu. pembelajaran mendalam. Jenengan sudah pakai pembelajaran mendalam belum? Sudah, Bu. Nah, pakai ya murid, istilahnya murid. Kemudian nanti penjenengan boleh pelajarannya pakai, kalau ini RPP-nya atau RPM-nya kan toh jenengan nanti kan mengajar toh. Nah, jenengan buat RPM, rencana pembelajaran mendalamnya. Itu materinya apa? Gitu, saya kembalikan ke Bu Ida. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu penguji atas saran yang berharga sekali ini ya untuk Mbak Kholis ditindaklanjuti. Ini sangat detail begitu ya. Terima kasih juga kami ucapkan atas kehadiran Ibu Alifah Rubiaton di dalam seminar kali ini. Terima kasih Ibu. Kami silakan untuk Ibu bisa live meeting. Baik, untuk peserta berikutnya atas nama Muhammad Misbahul, Mas Misbah ya, dari Jepara, bisa on cam. Mbak Holis bisa di stop share. Saya record dulu ya, Bu ya. Iya, Suara saya sudah terdengar, Bu. suaranya sudah terdengar, Mas. Tapi agak terbang-terbang gitu tadi ya. Mungkin nanti bisa didekatkan gitu. Mungkin saya lepas itu aja ya. Oh iya, ini lebih baik. Sudah itu, sudah Oh, oke ya. Sudah oke. Oke, sambil disiapkan. Assalamualaikum Pak Sisnodo SPD. Ya, Pak, berjumpa kembali di dalam seminar rancangan aktualisasi nih Pak. Kali ini penyajinya adalah Bapak Muhammad Misbahul Arifin dari MTSN Jepara. Nanti pada saat selesai penyajian kami akan meminta pernyataan dukungan dari Bapak selaku mentor Mekaten. Selanjutnya kami silakan Mas Misbah untuk menyampaikan dan